Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih sobat. Selamat siang Bu Kiki. Bagaimana nih kabar hari ini di sekolah? Alhamdulillah Bu Kiki. Alhamdulillah baik ya. Bagaimana Bu Kiki, apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Baik begini Miss, hari ini kita akan melakukan dialog pra observasi sebelum melakukan supervisi akademik ya. Jadi tujuan dari supervisi itu adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas, dan ini juga dilakukan sebelum Misoba melakukan supervisi di dalam kelas. Jadi kenapa sih harus dilakukan dialog pra observasi ini? Agar misalnya juga ketika sedang disupervisi lebih percaya diri dan lebih siap, karena tahu nih apa yang harus disiapkan, terus udah tahu misalnya area yang ingin dikembangkan, seperti itu ya Miss. Nah kira-kira nih saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya terkait dengan supervisi akademik ini. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Miss capai dari supervisi ini? Tujuan pembelajaran. Jadi sesuai dengan pembahasan yang akan diajarkan besok itu, tujuan pembelajarannya ada dua, yaitu peserta didik mengetahui jenis-jenis subjek dalam bahasa Inggris, dan peserta didik mengetahui bagaimana penggunaan subjek dalam bahasa Inggris berdasarkan konteksnya. Oke, baik. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Miss capai pada supervisi kali ini, yaitu tadi jenis-jenis subjek dan penggunaan subjek di dalam kalimat ya. Oke, baik. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan Miss capai. Lalu area apa kira-kira yang ingin Miss kembangkan nih? Yang ingin Miss kembangkan atau yang ingin Miss evaluasi? Saya misalnya nih, saya merasa kurang di sini misalnya. Nah, Miss inginnya saya mengamati di bagian yang mana? Kira-kira ketika supervisi area yang ingin dikembangkan itu yang mana? Area yang ingin saya kembangkan itu pemerolehan kosakata pada siswa, kosakata yang baru, karena saya merasa masih kosakata anak kelas 6 itu masih sangat sedikit, masih terbatas, dan dari pemerolehan kosakata itu nanti diikuti oleh penggunaan subjek, lalu diikuti kosakatanya itu ada verb, ada noun yang pasti mengikuti subjek gitu kan. Oke, baik. Berarti area yang ingin dikembangkan tadi adalah kosakatanya ya, penambahan kosakatanya, terus sama penggunaan subjek dalam kalimat ya, berarti ya itu area yang ingin Miss kembangkan. Nah, untuk supaya area yang ingin Miss kembangkan itu dapat terwujud, rancangan pembelajaran yang akan Miss gunakan itu ya seperti apa? Oke, rancangan pembelajaran yang saya gunakan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara membuat RPP berdiferensiasi, membuat LKPD, menyiapkan bahan ajar, instrumen penilaian, video editing, lanjut aja Bu. Oke, bagus. Berarti ini sudah mantap sekali ya. Jadi sudah tahu membuat RPP berdiferensiasi, media pembelajaran, terus LKPD, sama ada ice breaking. Aduh, ini kayaknya nanti seru banget ini di kelasnya Miss. Nah, kira-kira dari tadi rancangan terus RPP yang akan Miss buat, media apa kira-kira yang akan Miss gunakan ketika mengajar di kelas nanti? Media pembelajaran yang saya gunakan yaitu tentunya laptop dan proyektor. Nah, nanti saya akan menggunakan media YouTube dan Canva sebagai PowerPoint untuk menarik minat peserta didik. Ya, luar biasa, bagus sekali ini. Jadi nanti akan ada video dari YouTube, laptop,
proyektor, terus kanvas sebagai media PowerPoint-nya. Nah, kira-kira kapan nih Miss siapnya untuk kita lakukan supervisi ini? Kebetulan jadwal bahasa Inggrisnya itu pada hari Jumat, itu mungkin Jumat depan udah bisa. Oh, berarti observasinya akan kita lakukan Jumat depan, berarti tanggal 2 Agustus ya, Miss? Ya, oke, baik. Nanti kita akan melakukan supervisinya Jumat depan tanggal 2 Agustus ya, Miss. Nah, kira-kira nih, dari tadi kan kita sudah diskusi ya, Miss. Apa yang Miss dapatkan nih dari diskusi kita hari ini? Jadi setelah berdiskusi saya jadi lebih aware dan tahu apalagi yang harus saya siapin buat nanti observasi. Benar sekali, Miss. Jadi tujuan dia dilakukannya diskusi pra observasi ini adalah agar Miss Soba sebagai orang yang akan disupervisi itu lebih siap dan lebih percaya diri untuk ketika dilakukannya supervisi akademik. Jadi nggak kaget nih tiba-tiba misalnya ada kepala sekolah atau guru yang mau observasi nih di kelas Miss. Kalau mendadak kan nanti jadi kaget kan karena belum menyiapkan apa-apa. Mungkin selama ini perangkat pembelajarannya sudah siap, tapi karena yang mendadak jadinya akhirnya tidak siap. Nah, ini terima kasih banyak ya Miss untuk waktunya. Nanti setelah kita diskusi ini Jumat depan, saya izin untuk observasi supervisi di kelas Miss, yaitu di kelas 6. Terus setelah dilakukannya observasi, saya akan melakukan diskusi pasca observasi. Dan nanti saya juga mohon izin sama Miss Soba, ketika melakukan dialog pasca observasi itu saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Oke, ya baik Miss. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan persiapannya lancar, terus observasinya juga berjalan lancar. Jangan lupa disiapkan semua ya Miss. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit dulu ya Miss. Kita ada SDP dulu. Stand up please. Ya. Let's go. Caranya adalah dengan kita nyanyi sing together. Sing together. Anyone know what are we gonna study today? Siapa yang tahu kita bakal belajar apa? English, of course, English. Tentang subjek. What is in your mind when I said subjek? Apa yang ada di kepala kalian pas Miss bilang subjek? Subjek itu apa? Kata-kata apa lagi? Apa kalau subjek? Kita ini subjek. Berani? Ayo. Wah. Kata kerja, kita subjek itu yang melakukan kerjanya. Orang. Iya.
ada 7. 7. Hai. Yang pertama itu ada Ayu. Yang kedua itu ada Ayu. Apa? Mungkin ada yang tahu lagi? Wah, dan Yu ada apa lagi? Apa deh? What name? Hari. Oke. Hari sebenarnya. Day itu artinya mereka. Day itu tapi day kan hari bis. Misalnya Day, Monday, Wednesday, Friday. Kenapa day itu mereka? Kenapa buat beda? Kalau misalnya di coba, it is bread and it is apa di berat? Heavy. It is heavy and it is expensive. What is expensive? Emang iya mahal. It is a bottle and it is cheap. What is cheap? Expensive? So they are the opposite, okay? Antonym. Ada yang cheap, ada yang Okay, how about the animals? Anyone have a pet here? Siapa yang punya hewan peliharaan di sini? Siapa yang punya? Anakku peliharaan. Contohnya, Miss punya kucing. Miss namanya Adur. Adur. Si Adur itu lucu. Berarti kira-kira pakainya kalau pakai Lucu kayak Adur is cute. Oke, Rama, tentang berapa ya? Bisa juga kalau misalnya ke makanan. Apa kalau buat makanan biasanya? Ini sate. Enak. Delicious. Football player. Coba dari kedengaran aja nih, dengerin. UM, coba UM. Adanya day. Enak kan day? Dari from bersama sama kita udah tahu. We are big family. Kami adalah keluarga besar. Kira-kira udah ngerti belum penggunaan itu dari mana? Jadi to be itu selalu ada setelah misalnya kamu mau bilang happy, saya bahagia. Gak bisa I happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang Miki. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Jadi begini sobat. Hari ini kita akan melakukan diskusi setelah kemarin minggu lalu kita sudah melakukan observasi di kelas. Jadi hari ini kita akan membahas evaluasi terkait observasi yang akan dilakukan minggu lalu. Nah, sebelum saya menyampaikan apa yang sudah saya catat, saya ingin bertanya sedikit sama Miss semua, bagaimana perasaan Miss saat melakukan observasi kemarin? Saat melakukan observasi, saya merasa lebih siap karena sebelumnya sudah melakukan sesi observasi. Jadi lebih ada seperti pencegahan atau tidak ada solusi saat sesuatu terjadi. Benar sekali. Karena sudah lebih siap karena sudah ada cukup harapan Pak. Jadi punya waktu untuk mempersiapkan observasinya ya. Nah lalu
bagaimana perasaan Miss saat saya sedang melakukan observasi dalam ruangan? Kan saya juga mengamati Miss ya, apakah deg-degan atau biasa aja dengan diamati seperti itu. Awalnya deg-degan, tapi karena saya sudah tahu sebelumnya di observasi sudah didiskusikan, jadi cuma di awal aja, sisanya saya nggak bisa. Alhamdulillah. Berarti cuma tegang di awal ya? Ya. Selanjutnya lebih lanjut lagi. Nah, coba dong Miss ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin. Menurut Miss apakah pembelajaran yang sudah dilakukan kembali sesuai dengan maksimal? Menurut saya sepertinya sudah berjalan dengan baik karena beberapa tujuan pelajarannya tercapai. Tujuan pelajaran saya itu waktu itu ada 2, jadi gimana sih ini peserta didik memahami konsep penggunaan subjek dan TV sesuai dengan konteksnya. Nah, beberapa peserta didik sudah bisa tahu cara menggunakan subjek dan TV dan diikuti dengan kalimat verb atau adjektif di belakangnya. Ya benar, saya setuju dengan pendapat barusan. Jadi di catatan saya juga saya sudah melihat apa yang dicapai ketika observasi kemarin itu sudah terlihat semua. Terus anak-anak juga saya lihat diajak untuk berdiskusi, terus bahkan presentasi. Mereka juga dikelompokkan berdasarkan itu ya hasil asesmen awalnya ya kemarin. Nah, dari semua proses yang terjadi ketika observasi, kira-kira apa nih yang menjadi hambatan ketika peserta melakukan observasi itu? Yang menjadi hambatan saat itu adalah pemerolehan kosakata baru. Nah, misalnya kayak dalam Inggris misalnya kita mau bikin satu kalimat nih. Nah, itu udah tahu susunannya kalau misalnya di subjek TV habis itu kata kerja. Nah, kata kerjanya mereka masih sedikit gitu. Jadi study, play, gitu-gitu, go. Di paling harus belajarnya di kosakata wajib yang kosakata lagi. Oh, berarti hambatannya di kosakata yang dimiliki oleh siswa ya di situasi ini. Dan kalau dari prosesnya, kalau itu kan lebih ke kayak hambatan di pengetahuannya ya. Nah terus proses pembelajarannya dari siswanya ada hambatan nggak? Misalnya ketika melakukan observasi siswanya kurang aktif atau bagaimana? Hambatannya ya karena bahasa Inggris itu belum wajib di sini, belum, jadi paling interestnya aja sih masih agak rendah beberapa anak gitu. Jadi bingung cara narik anak-anak tersebut aja minat. Jadi lebih ke kayak anak-anak itu kurang berminat untuk Nah ini sih. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak kurang minat terhadap bahasa Inggris? Apakah pelajarannya susah atau kurang kualitas? Kalau menurut saya kan kalau belajar bahasa itu kan sama juga belajar budayanya ya. Nah, anak-anak yang kurang tertarik sepertinya tuh udah mereka udah takut duluan gitu. Jadi mereka skenario-nya tuh udah terlalu takut sama pelajaran bahasa Inggris. Jadi mirip ya sama matematika. Iya gitu. Iya, anak-anak itu takut sama bahasa Inggris sama matematika. Nah, kira-kira untuk mengatasi ketakutan mereka terhadap bahasa Inggris, apa nih solusi yang bisa lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Kalau dari sini sendiri ya, karena anak-anak itu dia udah takut sama pelajarannya, jadi saya sendiri berusaha bikin personal branding friendly
ke anak-anak gitu. Walaupun saya juga tahu ada resiko dari sikap predator tersebut ya, tapi saya berusaha tetap profesional dan di bahasa Inggris itu saya cari di mana interestnya si anak-anak masing-masing. Misalnya si anak yang nggak suka bahasa Inggris itu dia suka banget kucing, dia punya peliharaan. Jadi saya tanya kucingnya gitu. Jadi nanti saat udah dia ngerasa gurunya kenal aku gitu, jadi bakal ada dia ngerasa ada bonding dan mungkin dia bisa mulai trust atau suka bahasa Inggris dari situ. Oh, berarti lebih kayak gurunya harus lebih friendly lagi sama anaknya supaya dia lebih suka dengan pelajaran bahasa Inggris ya. Begitu ya, Miss. Itu sih menurut saya udah pengaruh dan saya setuju dengan Miss. Nah, kira-kira kapan nih Miss akan mulai melakukan aksi kebaikan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu? Kebaikan yang akan saya lakukan Apakah minggu ini atau minggu depan, kalau kapan ya rencananya? Tentu nanti perlu ada persiapan yang bisa bantukan untuk memperbaiki kegiatan di proses pengelolaan. ingin kamu Jadi sebenarnya kita sekarang mulai membuat pembelajaran bahasa Inggris yang lebih menyenangkan, sangat luar biasa nih guys. Jadi saya bahas kemarin hasil presentasi atau hasil dari saya. Nah, menurut saya selama presentasi ini sudah sangat bagus. Di sini juga di catatan saya itu alhamdulillah tujuan pembelajaran yang sudah tercapai, terus strategi yang aku gunakan juga sudah terlihat, terus cara idenya, berdifferensiasinya juga sudah terlihat. Setelah aku sudah kali sih, menurut saya proses pembelajaran yang bisa tepat sudah memang mungkin yang aku itu PR besar sih menurut saya, membuat anak-anak menyukai pembelajaran bahasa Inggris. Tapi saya yakin sih usaha bisa melakukan hal itu membuat atau menarik anak-anak agar suka sama bahasa Inggris. Oke Miss, sudah terima kasih. Nanti kita cerita-cerita lagi jika Miss sudah melakukan aksinya untuk melakukan perbaikan penghasilan makan tadi ya. Itu baiknya. Coba makasih banyak ya waktunya. juga